Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini, kalau kita kemarin melihat sidang pertama di sidang dakwaan, pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap Pak Yosef. Kemudian kita sudah melihat dari awal sampai akhir narasi yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan dipersilakan kepada terdakwa ataupun kuasa hukum untuk bisa mengajukan eksepsi, dan memang benar bahwa kuasa hukum mengajukan eksepsi, maka sidang kedua nanti adalah sidang eksepsi. Sempat ditanyakan mengenai poin apa yang sehingga Pak Rohman Hidayat mengajukan eksepsi. Ada poin-poin, salah satunya contohnya adalah masalah Ramdhanu tidak tidak lengkap pada saat penjabaran, terutama pada saat Ibu Mimin hadir. Tidak diketahui jam berapa datangnya, dari mana, dan sebagainya. Kemudian juga ada poin yaitu masalah masalah kelanjutan daripada dari poin itu. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan poinnya ya. DKP pada malam hari itu, ditambah lagi ketika tersangka yang hari ini masih dalam penyidikan menolak ikutan juga dong, masalahnya menolak mengikuti rekonstruksi. Apa sih lu? Ini tanggapan dari Bapak lu yang kasar itu. Nanti akan kita tuangkan dalam eksepsi selanjutnya. Ya, kita ke minggu tadi Pak berapa waktu? Ya, kita sebenarnya ini 2 minggu, tapi kan ternyata 2 minggu untuk kesebaran. Jadi maaf, 1 minggu saja. Memang sebenarnya kita sudah persiapkan ini juga untuk eksepsinya. Insya Allah waktu seminggu ini kita manfaatkan untuk melaksanakan eksepsi. Kita lakukan keberatan baik dari secara formal di dakwaan maupun substansi dakwaan. Itu akan kita juga keberatan. Kalau kita bacakan tanggal 4 nanti ya. Untuk hal yang keberatan itu bagaimana sih? Ya pada prinsipnya begini, uraian dakwaan itu kan harus jelas, ya. Misalnya contoh, tanpa ada keterangan tiba-tiba, tadi dalam dakwaan dijelaskan tiba-tiba Bu Mimin ada di dalam rumah. Kita tidak tahu nih kapan masuknya Bu Mimin. Kemudian sebenarnya kan uraian peristiwanya harus jelas. Selain dakwaan itu dibuat secara formal, materi uraian dakwanya itu harus jelas. Sehingga rangkaian peristiwa itu terjadinya terstruktur, itu sistematis. Ini ada yang miss. Salah satunya adalah kita kalau dengar tadi bacaan dakwaan, salah satunya tiba-tiba Bu Mimin ada di dalam saja. Kita ketahui. Kemudian seolah-olah Danu mendengar pencekcokan mereka, padahal Danu sendiri sudah posisi jalannya keluar, disuruh Yosef untuk menunggu di luar. Jadi banyak pertanyaan kita yang secara material, secara isi dari dakwaan itu kita keberatan, seolah-olah ada ya kita ikut musuh juga. Dan jelas itu dakwaan. Makanya kita juga keberatan dalam eksepsi. Kurus banget Yosef, ayo gimana? Ya, tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah bahwa ada Ibu Mimin yang hanya diketahui pada saat di tengah ruang tengah aja, tidak ada penjelasan, penjabaran kapan datangnya, dari mana gitu ya. Kemudian juga poin kedua tadi masalah Danu melihat ada pertikaian karena keluar. Nah, coba kita sedikit sambil, karena kita juga kan mendengarkan rekonstruksi ya, mungkin kita juga ada di persidangan kemarin juga kita mendengar juga, dan juga kita lihat juga rekonstruksi ya. Nah, kalau kita lihat apa yang tadi disampaikan, kalau misalkan karena ini semua kan adalah versinya Ramdhanu, bahwa semua adalah keterangannya saudara Ramdhanu. Tidak ada keterangan Pak Yosef di sana. Tidak ada keterangan Ibu Mimin, tidak ada keterangan Abi dan Adi, dan tidak ada keterangan lain. Ini hanya keterangan saudara Ramdhanu, tidak ada yang lain. Artinya hanya satu orang, yaitu saudara Ramdhanu. Nah, kalau misalkan sekarang Ramdhanu tidak bisa menjabarkan kedatangan Ibu Mimin,
ya, ataupun datangnya jam berapa, dari mana datangnya, ya itu bisa dimaklumi. Karena apa? Ya walaupun memang itu kecil, tempat itu kecil, tinggal kita lihat saja di reka adegan itu. Kenapa Ramdhanu tidak bisa mengetahui kedatangannya? Karena pada saat itu Ramdhanu dari belakang masuk ke dalam, ya, setelah Ramdhanu menjaga di luar, ya, dari luar kemudian masuk ke dalam dan bertemu dengan ibu Mimin. Ya bisa kemungkinan pada saat datang Ramdhanu tidak mengetahui, karena posisinya kan di belakang, ya. Jadi banyak kemungkinan sebenarnya. Kenapa? Ya kan, sekali lagi bahwa ini adalah versinya Ramdhanu dan hanya Ramdhanu yang tahu. Kalau misalkan, karena ya matanya Ramdhanu ada dua dan tidak bisa melihat keadaan Ibu Mimin datang, ya bisa saja. Karena apalagi kalau kita lihat situasi rumah itu sempit, banyak gang-gang gitu loh, ya. Jadi kalau dari pintu belakang itu tidak akan terlihat orang masuk dari pintu depan. Gitu. Kalau misalkan diam di belakang, katakan Ramdhanu menjaga almarhumah Ibu Tuti yang sudah diangkat di belakang misalkan, ya. Seperti itu. Atau misalkan Ramdhanu lagi ke belakang, ya. Tidak maksud saya begini, bukan menjaga Ibu Tuti, tetapi Ramdhanu lagi di belakang karena Ibu Tuti kan belum dimandikan, ya. Masih di ini. Nah, dari kalau posisi di belakang, Ramdhanu tidak akan bisa melihat posisi di depan. Karena kalau kita lihat ruang-ruang itu kan ada berkelok-kelok gitu, ya. Ada dari belakang itu pintu lewat kamar mandi, ada lorong, kemudian baru masuk ke ruang tengah. Ya kalau posisinya Ramdhanu misalkan lagi di belakang, ya tidak akan terlihat posisi siapa yang masuk dari dalam. Ya ini juga tidak bisa dipastikan bahwa Ramdhanu harus tahu semuanya. Ya ini baru pengamatan saya, baru asumsi saya, ya. Jadi tidak bisa dikategorikan bahwa harus tahu semuanya. Kemudian masalah tadi masalah bahwa Ramdhanu mengetahui cekcok sedang Ramdhanu di luar. Kalau tidak salah, Ramdhanu mengetahui percekcokan itu adalah pada saat Ramdhanu dipanggil. Maksud saya gini, pada saat Ramdhanu masuk ke dalam, ya, pada saat Ramdhanu masuk ke dalam, terdengar ada percekcokan. Jadi pada saat masuk ke dalam, gitu. Ya sebenarnya gini, kalaupun misalkan di luar, ya, kalau percekcokan itu bisa terdengar sebenarnya. Ya bisa saja terdengar, ya, namanya rumah kecil itu. Apalagi malam kan gelap, malam sepi, apalagi rumah itu jauh dari mana-mana. Jika ada teriakan mungkin bisa saja terdengar seperti itu. Ya semuanya bisa saja termungkin. Tapi kan ini kan bahwa ini argumen yang disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat, ya. Dan itu hanya sebagian kecil yang disampaikan. Mungkin nanti banyak hal-hal yang akan disampaikan lebih oleh Bapak Rohman Hidayat di pembacaan eksepsi, ya, atau adakah hal-hal yang kira-kira tidak masuk logika, tidak masuk akal, nanti akan disampaikan oleh Bapak Rohman. Tadi itu adalah hanya poin-poin yang disampaikan pada saat sela-sela Pak Rohman Hidayat keluar dari ruangan sidang dan ditanya oleh para wartawan. Ada 2 poin tadi yang disampaikan, ya. Masalah Ibu Mimin kedatangannya, kemudian juga masalah Danu mendengar pertikaian. Ya semuanya bisa saja, bisa mungkin, bisa tidak, artinya banyak kemungkinan, artinya juga bisa saja Ramdhanu tahu, bisa saja Ramdhanu tidak tahu, ya, banyak kemungkinan, ya. Apakah Ramdhanu tidak tahu kedatangannya? Ya karena itu sesuai dengan pernah disampaikan juga oleh Bapak Surawan, ya, waktu di sela-sela rekonstruksi ditanya oleh para wartawan bahwa kedatangannya ya sekitar pertengahan malam, seperti itu. Ya, itu sebenarnya poinnya, ya. Apakah nanti pada saat eksepsi juga akan ada hal-hal yang luar biasa? Kita tunggu saja sidang eksepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.